lokasi antigen yang kemarin sudah dibongkar, pindah ke sebelah sini. Lokasi fasilitas antigen di stasiun Bandung berpindah lagi agak ke lebih barat lagi ya, ke sisi barat, berada tepat di samping masjid yang baru. Bangunannya udah lebih permanen daripada yang kemarin, beralaskan paving, beratapkan baja ringan, dan lebih lega. Pendaftaran dilakukan dengan melakukan scan QR code untuk menginput kode booking. Setelah itu diregistrasikan, kemudian menuju ke loket pembayaran. Setelah dibayar, langsung ke pengambilan spesimen. Habis itu nanti ke pengambilan hasil. Dan di belakang lokasi fasilitas antigen, kita bisa ngintip jalur kereta api di stasiun Bandung. Di situ ada Hongeng C30105 di Poinduk Madiun dan ada kereta wisata. Ya. Oke, terima kasih. Yeay, udah negatif. Pakai P negatif. Negatif. Wah, error nih, padahal udah vaksin yang ketiga dibilang belum vaksin. Halo, selamat sore. Jadi sore ini saya sudah berada di stasiun Bandung dan situasinya lagi gerimis, jadi agak-agak remang-remang syahdu. Dan saya lagi-lagi akan melakukan perjalanan dari Bandung ke Jogja, tapi dengan cara ribet lagi. Kalau cara yang langsung udah biasa ya, nggak seru. Kali ini kita akan nyobain trip ribet. Jadi dalam satu malam, dimulai dari jam 5 sore ini sampai esok dini hari, saya akan melakukan perjalanan dengan 3 kereta api dan dalam 3 kelas yang berbeda. Dan semuanya pakai cara tarif khusus seperti di video yang sebelumnya. Selama masa pandemi, para penumpang diwajibkan sudah divaksin, membawa hasil negatif pemeriksaan COVID, memakai masker dengan baik dan benar, serta diimbau untuk memakai pakaian pelindung lengan panjang. Malabar katanya di jalur 2. Malabar di jalur 2, sebelah situ lokal Bandung Raya. Wow,
jadi penumpang pertama yang naik ke kereta bisnis 2. Nomor 11 Delta. Dapat kacanya utuh tapi tidak bening cerah. Lebih cerah yang itu. Ini ada kaca filmnya. Kereta kelas bisnis dapat menampung maksimal 64 penumpang. Konfigurasi kursinya 2 di kanan 2 di kiri dan diposisikan menghadap searah perjalanan kereta kecuali 2 kursi yang ada di dekat toilet. Tapi selama masa pandemi masih dibatasi sebanyak 80% dari total kapasitas ya. Kalau kemiringan sandarannya sudah posisi paten seperti bawaan pabriknya. Untuk legroom bisa dibilang ini sangat-sangat lega. Kakinya leluasa selonjoran kayak gini. Satu-satunya meja yang tersedia hanya meja kecil di sisi dekat jendela dan tepat di bawahnya tersedia power outlet. Rak bagasi berada di sisi atas dan kereta ini sudah berpenyejuk udara. Dalam satu rangkaian kereta Malabar ada 3 kelas. Ini kelas bisnis di area belakang, bisnis 2, bisnis 1. Di depan kelas bisnis ada kelas ekonomi. Nah, hari ini yang dari Bandung, ekonominya menggunakan ekonomi tahun 2011 yang kursinya berhadapan-hadapan, konfigurasinya 22. Loh, bentar. Kok aneh ini? Ini jendelanya kayak ekonomi zaman dulu, ekonomi yang subsidi atau jendela kelas bisnis tahun berapa itu? Tahun 2005, tapi kok di dalamnya kursinya yang berhadapan-hadapan ya, bukan yang modifikasi kursi premium. Wah, bahaya ini kalau salah pilih. Di depan kelas ekonomi ada kereta restorasi, ada gambar piring, sendok garpu, pembangkit, sekaligus pembangkit ya, generator. Dan di paling depan ini area untuk kereta mahalnya, kelas eksekutif Malabar. Ini tahun 2002 eksekutifnya, kursinya udah serupa kursi di eksekutif stainless steel, tapi nggak semuanya sama ya, karena di eksekutif 3 ini dia eksekutifnya jendela pesawat. Meskipun jenis kursinya sama, kursinya sudah serupa dengan kursi stainless steel seperti itu. Ini eksekutif tahun 82, bukan 2009 Gajayana ya. Kalau yang paling depan itu pasti ada lokomotif ya. Gak lucu kalau nggak ada lokomotifnya.
di etape yang pertama, tarif khusus dari Bandung ke Tasikmalaya, naik kereta api Malabar di kelas bisnis. Ini kelas yang pertama ya, kelas bisnis. Di video yang sebelumnya, buat yang belum pernah nonton, klik link di atas. Itu juga tarif khusus dari Bandung ke Tasikmalaya, tapi di kereta api Lodaya. Bisa cek di atas. Sekarang gantian ya keretanya, di kelas bisnis di kereta Malabar. Tepat pukul 5, kereta api Malabar diberangkatkan dari stasiun Bandung. Dan untuk rute Bandung sampai Tasik, kereta ini hanya akan melayani pemberhentian di stasiun Kiara Condong, Leles, dan Cipondoy. Nah, pada video sebelumnya banyak respon positif tentang video tanpa backsong yang saya buat. Dan dalam perjalanan kali ini pun, dalam video ini, backsong yang saya tambahkan hanya sedikit sekali. Ya, jadi para penonton semuanya bisa mendengarkan atau merasakan sensasi original naik kereta api. Setelah meninggalkan stasiun Kiara Condong, petugas membagikan satu paket hell ticket. Nah, berhubung perjalanan kali ini disponsori oleh tiket tarif khusus, saya coba kasih sedikit informasi lagi ya. Tiket tarif khusus dibuka mulai 2 jam sebelum keberangkatan. Bisa dibeli di loket di stasiun maupun melalui aplikasi KAI Akses seperti yang saya pakai. Seperti ini. Nah, ini dia saya lagi nebeng di toilet di bisnis 1. Nampak eye catching ya dengan ornamen-ornamen seperti ini. Di dalamnya ada tisu gulung, dispenser sabun, wastafel, klosetnya jongkok, dan tombol flash di sebelah situ. Kereta Malabar udah tiba di Cipondoy. Di dalam ke kabin agak mati gaya karena berdampingan sama rombongan yang agak kurang taat prokes sih sebenarnya, makanya berdiam diri dan bermasker sepanjang waktu. Saat lagi kereta api Malabar akan tiba di stasiun Tasikmalaya. Akhirnya tiba di stasiun Tasikmalaya, stasiun transit yang pertama. Terima kasih Malabar. Sambil nunggu kereta berikutnya, ngemil dulu.
meletus baksonya. Bakso gejrot katanya. Untung di Tasik lagi nggak hujan ya, dan bisa nemu jajanan. Nah, beres jajan, saya kembali menuju ke stasiun Tasikmalaya. Perjalanan yang berikutnya, stasiun Tasikmalaya ya mati. Stasiun Tasik deh jadinya. Beres proses pemeriksaan menggunakan hasil antigen yang tadi sore di stasiun Bandung, kartu identitas sama boarding pass. Saya sudah berada di ruang tunggu di dalam stasiun, dan etape yang kedua, kereta api Turangga tarif khusus dari Tasikmalaya ke Kroya. Ini di video yang sebelumnya, kalau dari Tasikmalaya ke Kroya waktu itu naik Argo Wilis karena perjalanan siang. Sekarang saya naik Turangga karena perjalanan malam. Kelasnya kelas eksekutif, tarifnya Rp80.000. Seneng loh mau naik eksekutif, itu rasanya beda. Tadi kelas bisnis sudah di kereta Malabar, dan sekarang lanjut di kelas eksekutif. Kemudian jalur 3 dari arah barat akan segera masuk kereta api dinas. Kirain Turangganya yang masuk, tapi kok katanya kereta api dinas. Kereta api dinas kereta apa ya? Walah, ternyata kereta api angkutan Batu Balas. Pakai hongeng dong. Aduh, coba ya Turangga pakai hongeng pasti cakep. Mohon perhatian hati-hati, jalur 2 dari arah barat. Jalur 2 dari arah barat akan segera masuk kereta api Turangga. Oh, gelap. Dari jalur 2 akan segera masuk atau akan segera dipersiapkan kereta api Turangga. Turangga dari Bandung, tujuan akhir Surabaya Gubeng. Pengennya berlama-lama di Turangga, tapi karena tarif khusus hanya tersedia untuk rute Tasikmalaya Kroya aja. Etape yang kedua akan segera dimulai. Tuh, sorot lampunya sudah kelihatan dari jauh kereta api Turangga.
pas dong. Ya, kebablasan dikit. Ya, bisa kali. Kereta api Turangga hanya melayani satu kelas perjalanan, yaitu kelas eksekutif. Rangkaiannya menggunakan kelas eksekutif jenis stainless steel, dan dalam satu kereta mampu menampung maksimal 50 penumpang, meski saat ini masih dibatasi sebanyak 80% saja selama masa pandemi ya. Tepat pukul 9, kereta api Turangga meninggalkan stasiun Tasikmalaya. Untuk rute dari Tasikmalaya hingga ke Kroya, pemberhentian kereta api Turangga hanya di satu stasiun, yaitu stasiun Banjar. Oke, kita lanjut lagi reviewnya. Nah, ruang kakinya sangat-sangat leluasa dan dilengkapi dengan footrest yang dapat diatur ketinggiannya. Selain meja kecil di sisi dekat jendela, disediakan juga meja lipat yang tersembunyi di sandaran tangan. Kalau power outlet, seperti biasa, letaknya ada di bawah meja kecil ya, buat charging gadget-gadgetmu. Di bawah bagasi kabin dilengkapi dengan lampu baja yang masih berfungsi dengan baik. Nah, ini nih enaknya, sandaran kursinya bisa diatur kemiringannya, jadi lebih nyaman buat beristirahat sih kalau perjalanan malam gini. Tarif khusus kereta api Turangga untuk rute Tasikmalaya Kroya dapat dibeli mulai dari 2 jam sebelum keberangkatan. Dan seperti biasanya, biar lebih simpel, saya menggunakan aplikasi KAI Akses. Saya sudah berada di eksekutif 7 kereta api Turangga. Kebetulan di kursi nomor 12 Alfa, meskipun ada single seat di belakang, tapi gak apa-apa lah karena keretanya cukup lengang. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih non single seat. Nah, di kereta stainless steel, toiletnya ada 2 di salah satu ujung ya, toilet pria dan toilet wanita. Toilet pria seperti ini, cukup leluasa sih. Dilengkapi dengan kloset duduk, tombol flash tersembunyi di situ. Ini tempat tisunya kok pindah ya ke sini? Kenapa ya? Dilengkapi dengan wastafel juga, dispenser sabun dan tempat sampah. In a moment, we'll arrive at Banjar Station. For those of you who will end your trip at Banjar Station, please prepare yourself. Sudah tiba di stasiun Banjar, dan nampaknya kayak Argo Wilis ya, dari relasi Tasik Kroya ini hanya berhenti di Banjar aja kalau nggak salah.
Nah, setelah jam 10 malam, mode pencahayaan di dalam kabin diubah menjadi ke mode malam. Lampu utama dimatikan, diganti dengan lampu di bawah bagasi kabin. Tiba lebih awal 2 menit, kereta api Turangga sudah sampai di stasiun Kroya, stasiun transit yang kedua. Tiba di Kroya disambut hujan. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam stasiun, di ruang tunggu dalam.
di samping peron jalur 1, sudah melaksanakan pemeriksaan identitas, sudah aman, masih dengan hasil antigen yang tadi sore di Bandung masih berlaku. Dan ini adalah perjalanan etape yang terakhir. Setelah tadi naik Malabar kelas bisnis, kemudian Turangga eksekutif, berarti ini perjalanan naik kereta ekonomi. Masih di tarif khusus, kereta ekonomi premium, kereta api Lodaya dari Kroya, tujuan akhir Solo Balapan, tapi saya turun di Jogja seperti biasanya. Harganya Rp60.000. Jadi sudah hampir beres ya. Dalam satu malam naik 3 kereta api yang berbeda dan ada di 3 kelas yang berbeda juga. Aduh, kalau kalian pengen perjalanan yang ribet ya harus kayak gini. Ada kereta yang langsung tapi saya pilih yang ribet. Tapi ini seru gitu loh. Kita tinggal menunggu Lodaya dari arah Bandung tiba di stasiun Kroya. Di jalur 2 ada kereta api Kauripan tujuan Kiara Condong. Nanti dari arah timur ada Singasari, jalur 6 katanya. Dan itu dia Lodaya yang akan saya naiki, akan dipersiapkan masuk di jalur 4. Wah, perdana nih saya naik kereta api yang memakai stiker Natal dan Tahun Baru. Nah, seperti biasa ya, Lodaya ini sudah sering saya naiki. Kereta api Lodaya memakai rangkaian stainless steel dengan 2 kelas layanan, yaitu eksekutif dan ekonomi premium. Ekonomi premiumnya mampu menampung maksimal 80 penumpang, tapi lagi-lagi ya, sampai saat ini masih dibatasi sebanyak 80% saja selama masa pandemi. Formasi kursinya 2-2, separuh maju, separuh mundur. Ruang kakinya memang sempit, tapi masih bisa selonjoran kok. Dan dilengkapi juga dengan kantung kursi di depannya. Dan seperti di kelas bisnis, hanya tersedia meja kecil di sisi dekat jendela, tidak ada meja lipat ya, dan di bawahnya tersedia power outlet. Secara umum, tampilan di ekonomi premium ini mirip di kelas eksekutif stainless steel juga. Kayak gini. Dan tepat pukul 00:16 sudah masuk ke tanggal 4 ya.
kereta api Lodaya diberangkatkan dari stasiun Kroya. Dan di antara rute Kroya sampai ke Yogyakarta, kereta Lodaya melayani pemberhentian di stasiun Gombong, stasiun Kebumen, stasiun Kutowinangun, stasiun Kutoarjo, dan stasiun Wates. Nah, meskipun judulnya ekonomi, tapi ekonominya premium sih. Jadi kursinya bisa diatur sandarannya sedikit lebih rebah, meskipun tidak serebah di kereta kelas eksekutif ya. Meskipun naiknya sudah lewat tengah malam, tetapi petugas masih melayani dengan prima. Saya masih mendapatkan satu paket healthy kit. Toiletnya mirip di kereta stainless steel yang lain, tapi untuk toilet satu menggunakan kloset jenis jongkok. Ada tombol flashnya, dispenser sabun, wastafel, tisu gulung, dan tempat sampah. Tiket tarif khusus kereta api Lodaya untuk rute Kroya hingga ke Yogyakarta seperti biasanya dapat dibeli mulai 2 jam sebelum keberangkatan, dan lagi-lagi cukup pakai aplikasi KAI Akses aja biar nggak usah ribet-ribet ke loket. Nah, menjelang kedatangan di Jogja, mode malam di dalam kabin dimatikan. Jadi, lampu utama kembali bersinar terang.
Mendarat tepat pada waktunya, kereta api Lodaya sudah tiba di stasiun Yogyakarta, tujuan saya dalam perjalanan kali ini. Selamat datang di Yogyakarta. Nah, akhirnya sudah tiba di tujuan perjalanan saya kali ini, dan saya sudah menyelesaikan 3 trip di 3 kereta api di 3 kelas yang berbeda, dari Bandung ke Tasikmalaya, lanjut ke Kroya, dan terakhir turun di Yogyakarta. Ini perjalanan seru-seruan ya. Kalau kalian nyantai boleh dicoba, kalau enggak ambil perjalanan yang langsung aja dari Bandung ke Jogja. Dan saya menghabiskan sekitar Rp200.000 untuk 3 perjalanan malam ini, dan rupanya masih lebih murah juga dari Lodaya Premium, apalagi dari Turangga. Dari Malabar Business dan Eksekutif juga masih lebih murah, tapi kalau Malabar Ekonomi agak sedikit lebih mahal, beda Rp5.000, di luar biaya antigen ya tentu saja. Dan otomatis akan menambah waktu perjalanan karena harus transit di 2 stasiun dan masing-masing menunggu 1 jam jeda. Tapi overall sangat senang lagi bisa bikin ribet hidup ini. Cara ribet untuk pulang ke Jogja ya. Di sini masih sedikit rintik-rintik kecil, mau pulang tapi kok masih pagi buta. Jadi ya tunggu sebentar lah ya di stasiun Yogyakarta. Dan terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas di 3 kereta yang berbeda. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkenan nonton, yang sudah mendukung channel Risa Anggara. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Sampai jumpa.